Yang pertama itu, Islam itu mudah. Ah. Iya, Islam itu mudah, dan kalau Islam itu diikuti itu selamat kan? Islam kan Islam. artinya selamat ya. Ketika kita ngikutin itu selamat gitu. Jadi di situ saya alhamdulillah sampai sejauh ini itu ngerasainnya justru nikmat ketika kita dimudahkan untuk mengikuti ya tadi sunnah-sunnah, tata cara kewajiban Islam gitu. Karena saya tahu ini bukan buat siapa-siapa, tapi ya untuk kebaikan diri saya sendiri supaya saya selamat gitu ya, supaya saya dapat ridhonya Allah gitu. Jadi di jalannya itu dengan apa ya, nikmat, dengan syukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Balik lagi tadi pentingnya kita ya pasti ya, kalau manusia tadi kan dibilang susah ya untuk istiqomah. Betul. Itu pentingnya kita berdoa, minta ditetapkan Allah dalam agama ini gitu kan, minta pentingnya juga untuk kita muhasabah, istighfar terus gitu, karena dosa-dosa kita gitu ya, atau dan segalanya itu penyakit hati itu kadang mengotori hati kita. Jadi ketika hati itu sakit ya jadi nggak nikmat ibadahnya. Itu sih yang saya rasakan gitu. Kalau mulai saya cuma melakukan ibadahnya hanya karena menggugurkan kewajiban, itu saya langsung istighfar, aku dosa apa ya, aku ada salah apa ya, aku ada penyakit hati apa ya yang mungkin aku nggak sadar gitu, sampai kok aku kayak nggak nikmatin ibadah ini gitu. Di situ istighfar. Nah, ketika kita istighfar, hati kita kembali bersih ya, sholat taubat kembali bersih, insya Allah gitu, itu udah otomatis ya, karena kan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah gitu. Jadi harusnya nikmat beribadah, nikmat beramal soleh gitu. Jadi ketika kita rasa kok lagi males ya, saya kuncinya itu aja, banyak sholat taubat sama istighfar gitu, muhasabah diri gitu ya, tadi aku ada ngapain ya gitu ya. Sebagai hamba Allah, kita kerap kali menanyakan bagaimana cara istiqomah dalam beribadah agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan konsisten. Hal tersebut memang patut diperhatikan serta dicari solusi permasalahannya. Sebab sebagai hamba yang beriman, kita wajib tunduk serta menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata demi meraih surganya kelak. Namun, tidak jarang juga kita sering kali lalai dan mengabaikan perintah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, seperti rasa malas, hawa nafsu, emosi, godaan setan, dan hal lain sebagainya. Setiap hari misalnya kita punya target sehari 1 juz, kok hari ini kita nggak dimudahkan ya, nggak sampai sejuz nih, udah sampai malam misalnya gitu ya. Itu pun udah koreksi lagi gitu ya. Kenapa misalnya, atau nggak bangun tahajud, atau tahajudnya mepet subuh gitu ya, jadi cuma dapat 2 rakaat misalnya gitu. Itu saya juga ngerasakan itu gitu ya, pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi ya Allah, aku kenapa ya gitu ya, kayak berat bangun gitu kan. Itu berarti kan harusnya kita happy ya, kita alhamdulillah kita dibangunin Allah undang kita untuk tahajud gitu ya. Itu kalau kita jadi nggak happy pasti ada yang salah gitu. Jadi itu pentingnya kita tadi berdoa, minta istiqomah, terus kita istighfar ya, taubat ya, minta ampun sama Allah banyak. Perintah untuk beristiqomah saat beribadah sejalan dengan perintah untuk selalu berada di jalan yang lurus, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat berikut, yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat serta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud, ayat 112. Serta di dalamnya ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang solih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula suam cita. Mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 13-14. Ya takut salah gitu ya, gitu. Terus ya maksudnya saya udah 36 tahun kemarin kan
udah di luar Islam gitu ya gitu. Udah ketinggalan banyak hal sebenarnya gitu. Mungkin Mbak Olen udah bisa ngumpulin pahala berapa ya baru gitu. Jadi kalau sampai bocor karena kesalahan-kesalahan kita ya, amal soleh kita terus jadi nguap itu kan sayang ya. Ngumpulinnya udah telat terus bocor lagi kan dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu yang saya paling takut gitu. Nah itu kemudian terus yang ketiga ya menuntut ilmu, fungsinya menuntut ilmu di situ. Kalau kita cuma ngelakuin ibadahnya karena ngikutin orang, karena katanya ini amalannya begini, katanya begini gitu. Tapi kita nggak tahu keutamaannya apa gitu-gitu. Mungkin kita jadi bisa tiba-tiba jenuh, tiba-tiba malas gitu ya. Banyak alasan lah gitu-gitu. Nggak apa-apa, toh itu sunnah misalnya gitu-gitu. Tapi kalau kita tahu apa keutamaannya gitu ya, ketika kita menuntut ilmu kita jadi tahu, oh sejarahnya gini loh, waktu ini kenapa diturunkan ini, perintah ini karena ini. Itu biasanya kita jadi lebih semangat gitu sih. Emang bener-bener itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri ya Mbak ya. Pasti pertolongan Allah lah kalau kita bisa istiqomah ya. Gitu karena udah ininya manusia lah ya, gampang ini kan, nggak usah sehari besok gitu ya, hari ini subuhnya bagus gitu kan, atau tadi bangun tahajud subuhnya ketinggalan karena ketiduran gitu kan, gitu zuhurnya on time, asarnya mepet maghrib gitu, itu sih memang tersindir ya sama. Tapi ya itu kalau saya ngelihat Islam tuh bolak-balik saya sering bilang tuh sebenarnya kayak anak sekolah dapat kisi-kisi ujian gitu ya. Jadi kalau kita dapat kisi-kisi kan tenang ya, bisa ya 90% nilai bisa bagus lah gitu kan. Asal kita pelajarin kisi-kisinya, kita ikutin gitu kan. Nah, sebenarnya itu. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya bukan menyulitkan, tapi justru memudahkan kita, dikasih kunci-kuncinya gimana sih supaya selamat gitu. Kalau kita lihat ya seperti itu, jadi nggak dianggap beban. Justru ibadah-ibadah itu yang akan mengurangi beban kita. Seperti yang telah diketahui bahwa istiqomah di jalan Allah tidaklah mudah untuk dilakukan, maka dari itu inilah cara agar setiap muslim dapat menjalankan ibadah secara istiqomah. Setidaknya ikhtiar ini selalu mengarah pada keistiqomahan walaupun ujian tentu pasti akan datang. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. 1. Meluruskan niat dan tujuan. 2. Mengamalkan isi Al-Quran. 3. Berada dalam lingkungan orang-orang soleh.